Karena itu saya ingin sampaikan kepada para dai ya, yang lakukan kegiatan ceramah di mass media, hati-hati ya, harus betul-betul selektif ya, sumbernya segala macam, jangan asal keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah penjelasan yang sangat menarik dari Kiai Zaki Mubarak. Langsung saja kita simak videonya. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, dakwah kita di masa sekarang ini nggak cuma secara lisan, tapi ujung jari kita ikut berdakwah ini. Dengan apa? Tulisan di berbagai mass media. Itu luar biasa. Saya ambil contoh, saya mengisi di NU Online tafsir yang saya susun sendiri, namanya Arifur Rahman di tafsir Al-Quran. Itu followernya baru tadi dimasukkan sudah 6.000. Kalau sudah 1 minggu itu sekitar 20.000 sampai bisa 40.000. Bayangkan saudara. Nah, kalau kita pengajian ngundang orang 40.000 gimana? Ya, ini langsung. Ya, jadi itu contoh aja, salah satu contoh. Kemudian selain itu, ya, itu alhamdulillah saya udah selesaikan 14 juz. Ya, sudah 14 juz. Itu kalau ditanya berapa halamannya udah ribuan aja, banyak sekali. Nah, kemudian saya buka Facebook saya. Nanti bisa dilihat oleh Bapak ya, Zaki Mubarak Syamrah, itu di Facebook ya, ada berbagai kajian-kajian dan tulisan saya. Kemudian juga saya setiap saat mengirim tulisan melalui WhatsApp, itu ribuan juga. Mengapa? Dari saya kirim satu ke satu lembaga kirim lagi terus, luar biasa. Nah, jadi disinilah letaknya bagaimana kita memanfaatkan IT ya untuk berdakwah, dan dampaknya akan sangat kuat. Mengapa? Orang bisa baca berulang-ulang, dilihat lagi, dibaca lagi, sehingga karena itu saya ingin sampaikan kepada para dai ya, yang lakukan kegiatan ceramah di mass media, hati-hati ya, harus betul-betul selektif ya, sumbernya segala macam, jangan asal keluar. Itu sangat hati, kalau enggak sedikit aja udah banyak protes ya. Ini yang saya pesankan. Nah, karena itu saya mohon kepada dai-dai yang jauh lebih muda usia dari saya, itu sangat bisa memanfaatkan IT. Saya sendiri termasuk gaptek Bapak, tapi saya menggunakan tenaga ya, asisten saya yang rutin setiap saat untuk menyampaikan itu. Nah, saudara-saudara, di dalam hal dakwah ini saya ingin sampaikan, semua dai harus punya wawasan yang sangat luas. Sebagai dai Nahdlatul Ulama, nggak boleh agamanya sempit, jangan, atau sedikit luas, saudara. Mengapa? Karena itulah cara penyelesaian masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ambil contoh para jamaah sekalian, ada suami istri lagi bentrok. Tiba-tiba suaminya mengatakan, bahasanya secara marah, dia mengatakan pada istrinya, taraktuki hinan, katanya, aku tinggalkan kamu semasa. Itu kata suaminya. Setelah nafsunya hilang, 2 hari kemudian dia mikir, jangan-jangan ini sudah termasuk talak suami ini. Maka dia tanya kepada ulama A, dijelaskan, saya bicara begini. Apa kata ulama? Oh, Anda bahaya sekali itu. Anda wajib berikan nafkah pada istri Anda nggak boleh menggauli khinan khina hayatik. Selama umurmu kamu nggak boleh gauli istrimu. Tapi si suami ini nggak putus asa. Dia tanya lagi ke ulama B, cerita seperti tadi, taraktuki hina,
Apa kata ulama? Oh iya, Anda ini wajib berikan nafkah pada istri Anda khinan ay samanuna sanatan. Bayangkan saudara, gak boleh mengauli istri Anda samanun. Itu diambil dari Al-Quran itu. 80 tahun. Bayangkan saudara. Akhirnya dia datang ke ulama C. Apa kata ulama C? Dia katakan, Anda wajib berikan nafkah pada istri Anda nggak boleh gauli khinan ay khina hasadi. Ya, khina hasadi. Ya. Semasa, semusim, artinya 1 tahun. Anda lihat itu dari 3 ulama tadi, 1 tahun saja. Ya. Diambil dari khina hasadi. Ketika memanen wajib zakat, kan itu di situ. Dia datang ke ulama D yang keempat. Apa kata ulama D? Oh iya, Anda wajib memberikan nafkah pada istri Anda nggak boleh gauli khinan, diambil dari Al-Quran, hina tumsuna wa hina tusbihu. 3 pagi dan sore, sehari semalam aja. Ayo, Anda pikir itu gimana itu? Itu terjadi. Mengapa? Lafadz khinan itu lafadz yang mustarak, ya, yang ambigu. Bisa semasa umur, ya, itu ada. Bisa 80 tahun, bisa 1 tahun, bisa sehari semalam. Ini Islam, agama. Nah, bagaimana sikap kita berdakwah? Lah, nggak cerdas kalau orang mengambil pandangan ulama A. Mengapa? Sangat bergerak, sangat membelenggu, sangat apa? Kata Al-Quran, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usra. Ambil yang mudah. Orang argumennya sama-sama kuat kok. Semuanya dari Al-Quran. Nah, itu yang perlu kita kembangkan dalam berdakwah adalah ini, ya. Nabi nyatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Wala yushaddad dina illa ghalaba. Agama sangat mudah, tidak ada orang yang berat-beratkan agama, dia sering kewalahan. Ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur di Yaman bagian barat dan timur, dulu bagian barat dan timur Yaman, apa beliau pesan kepada kedua calon gubernurnya? Yassiro wala tu'assiro, basyiro wala tunaffiro, ijtami'a wala takhtalif. Permudahlah oleh kamu berdua dan jangan kamu persulit. Gembirakan mereka, jangan kamu takut-takuti. Hembuskan angin optimisme, bukan angin pesimisme. Yang ketiga, bersepakatlah kamu jangan bersilang sengketa. Itu pesan. Nah, maka ulama yang cerdas ambil pandangan-pandangan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan pandangan-pandangan yang membelenggu dan nggak bisa diterapkan. Ambil yang bisa diterapkan. Itu contoh aja. Jadi itu gambar. Mengapa lafadz khinan itu dia merupakan lafadz ambigu yang bisa diartikan berbagai macam, maka itulah terjadi. Contoh satu lagi, ada seorang ulama besar, syekh, muridnya puluhan ribu. Nah, suatu saat syekh ini bernazar akan berkorban dengan seekor kambing yang tingginya 7 hasta, saudara. Itu nazarnya, nazar. Nah, akhirnya syekh ini mencari kambing kemana-mana, ke berbagai kota yang tingginya 7 hasta. 7 hasta kemana-mana, ke berbagai kota, enggak ketemu. Akhirnya dia panggil murid-muridnya yang hadir, ada kira-kira mendekati 300 orang. Disampaikanlah oleh gurunya, saya punya masalah ini, nazar kan harus tunaikan. Ternyata kambingnya cari kemana-mana, nggak ada. Semua diam, murid-murid sudah. Tiba-tiba ada seorang murid yang di tengah duduknya, masih agak muda, dia katakan, Syekhuna, saya sanggup mencari. Ah, yang benar, ya. Kasih saya waktu 1 minggu. Itu muridnya setelah 1 minggu datang membawa kambing besar, tanduknya melengkung gitu. Kata gurunya, kalau ini mas saya bisa cari dong. Yang saya maksud
7 hasta. Kata murid, iya Kiai, ini sudah saya ukur lebih dari 7 hasta. Ah, yang benar ya. Ayo dihitung bareng-bareng. Dihitung bareng-bareng, apa pakainya? Muridnya gini, pakai hastanya bayi. Ayo Anda. Ya, pakai hastanya bayi. Segini. Ya, lebih dari. Nah, apa kata dia? Nah, guru kan tidak mengatakan hasta orang dewasa kan? Atau mengatakan hastanya orang negro atau hastanya orang barat, enggak. Hasta aja. Itu lafzun musytarak. Lafaznya ambigu, boleh pakai hastanya bayi. Apa kata muridnya? Ahsanta, engkau murid yang paling baik, engkau lebih cerdas dari saya, kata gurunya. Itu saudara. Jadi itu cara bagaimana mengembangkan pemahaman-pemahaman agama dalam masyarakat, terutama para dai harus bisa memilih. Bayangkan saudara, kalau seorang dai tadi yang 4 macam tadi ulama taunya hanya yang nomor 1, gimana beratnya umat, ya enggak? Pokoknya ini semasa umur kamu, dia tahunya cuma 1, jangan. Maka ada mazhab di kita 4, saudara-saudara. Luar biasa NU ini, 4 mazhab, ya luas sekali, apapun ada. Oh, dia katakan kita nggak pakai mazhab lagi, bohong. Semua pakai mazhab, pakai ini mazhab ini, mazhab semua. Nah, saudara-saudara, nah itu kita alhamdulillah. Nah, ada organisasi lain di kita juga ya di Indonesia, organisasi masa yang mazhabnya cuma 1, Asy-Syafi'iyah aja ada. Kalau kita enggak, 4 mazhab, luas sekali. Apapun tercakup di 4 mazhab itu. Ayo mau tanya apa, masalah apa, ada di situ. Nah, itu harus kita kuasai dan nanti kita mencari solusi yang terbaik yang mudah diterapkan. Banyak hal-hal baru. Saya nangani konsultasi agama saudara di berbagai masjid raya di Jakarta. Itu banyak masalah-masalah yang kita harus jeli dan harus hati-hati. Ya, ini maaf ini sehari-hari ada begini, saudara. Masya Allah. Bagaimana ada pernikahan yang misalnya sudah terjadi kehamilan, itu terjadi. Nah, itu gimana? Nah, itu adalah hal-hal yang menjadi tantangan kita dan kita harus banyak belajar untuk itu. Saya kira sekali lagi saya ingin sampaikan, manfaatkan era digital ini untuk dakwah dan untuk pengembangan pemahaman wawasan sekaligus memperluas wawasan umat Islam. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya, semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.